Tadi kok kedengaran suaranya aja nggak ada orangnya, apakah sudah nggak kaget lihat muka saya? Tadi kedengaran suara saja, apakah sudah cocok dengan yang digambarkan, dengan suaranya tadi, dengan orangnya? Nah, ini contoh ya, komunikasi yang tadi verbal aja, kalau yang ini ada udah nonverbalnya dari cara intonasi, bentukan, cara saya, tatapan muka, tatapan mata, tatapan mata, cara saya tersenyum. Nah, ini komunikasi nonverbal. Kolaborasi interprofesional itu nggak akan mungkin terjadi kalau nggak ada namanya komunikasi interprofesional. Nah, komunikasi interprofesional ya secara verbal dan nonverbal. Kalau kamu sayang sama seseorang, ya pasti bilang aku sayang kamu. Tapi kita kan bisa nilai ah ini cuma bercanda, ini nggak serius, ini itu. Makanya ada komunikasi nonverbalnya. Misal saya ini dokter, ya, kemudian Anda perawat. Kalau misalkan saya itu telepon Anda malam-malam, ya, pasti misalnya karena suatu yang penting, urgent ya, malam-malam, ya, Anda itu lagi bobok nyenyak, perawat itu lagi bobok nyenyak sekali. Terus saya ini dokternya Anda, ya, dokter spesialis, Anda saya telepon malam-malam, tengah malam. Terus Anda angkat, ya. Terus aku bilang, "Mbak, maaf ya ganggu begini 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 begini." Ternyata itu hal yang sepele, anggaplah sepele, bukan suatu yang penting. Kira-kira apakah perawat itu berani marah-marah di telepon ke dokternya? Tulis di kolom chat, berani nggak? "Alah dokter ini gangguin aku, tengah malam telepon ini gini gini gini." Nggak berani. Tapi kalau dokter yang Anda perawat ya, tengah malam telepon, lapor, "Dokter begini begini." Ini aku dokternya, "Samos, nggak mau terima," atau bahkan di-reject, jebrek 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 gitu sengaja ya. "Gitu aja telepon kamu tengah malam." Nah, ini contohnya. Ya, dari sisi komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal. Jadi perawat ini lebih positif, ya itu maksudnya untuk kolaborasi dibandingkan dokter itu sendiri. Perawat lebih umumnya lebih antusias terhadap kolaborasi dan kerjasama tim. Sebaliknya, dokter tidak selalu memberikan tingkat kepentingan yang sama terhadap kolaborasi yang dapat membatasi potensi kerjasama tim yang efektif gitu. Nah, terus kalau kita perawat ya, misalnya saya ini perawat, terus mau menyambut dokter-dokter yang datang untuk kita ajak meeting atau kita mau atau kita mau butuh sesuatu dari dokter. Waduh, caranya kita nyiapin itu waduh sampai meeting sampai aduh segala macam dokternya suka apa, ininya apa itu lebih lebih detail. Tapi kalau kita dokter yang undang perawat ya wis panganan saono. Ya makanan seadanya lah. Ya mau mau alas nasi apa, kotaan biasa dan ini segala macam, betul nggak? Nah, terus ini saya mau tekankan, ini ada seorang, Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ini adalah seorang direkturnya WHO ya, direktur jenderal direkturnya WHO. Dia bilang, perawat itu bukan sekedar asisten dokter loh." Perawat itu juga termasuk backbone, tulang punggung, health system di satu negara. Jadi, perawat itu adalah tenaga kesehatan profesional yang juga punya hak, punya keterampilan, punya keterampilan dan punya pelatihan mereka sendiri. Jadi sebenarnya negara itu juga ya punya kewajiban untuk memberikan haknya terhadap profesional perawat untuk diberikan keterampilan, pelatihan mereka sendiri yang memungkinkan mereka menjalankan berbagai peran penting. Jadi banyak peran pentingnya dalam sistem pelayanan kesehatan. Ya saya itu ya, mohon maaf ya, kan dokter nih, jadi bukan perawat nih, saya juga bukan dosen gitu ya, jadi saya praktisi. Tapi saya, istilahnya saya tahu bahwa kan dulu tuh kalau yang nggak ngasih bukan perawat nggak bisa keluar SKP-nya, dulu dulu ya.
SKP PPNI, harus kalau ada seminar harus dokter yang ada perawatnya yang ngasih. Bidan juga demikian. Kalau nggak ada bidan, nggak ada yang ngasih, bukan bidan atau dokter objin, nggak bisa keluar SKP IB-nya begitu. Jadi akhirnya saya itu jadi, loh ya apa sih? Padahal peran-perannya dibatasi sendiri-sendiri ya. Padahal perannya perawat, perannya bidan itu bisa banyak, dan karena untuk layanan kesehatan tuh bisa sangat luas ya. Nah, akhirnya dulu saya tuh jadi kesel sendiri loh. Sebenarnya saya itu mau berkolaborasi. Tapi bagaimana kalau mau berkolaborasi kalau Anda sendiri mengkotak-kotakkan diri Anda sendiri? Nah, makanya saya itu juga kalau misalnya nih saya nih, oh saya ngerti ilmu ini, tapi kalau yang saya ngerti ilmu ini cuma saya sendiri, sementara kita itu butuh kerja sama tim dan kita tuh nggak berbagi tanggung jawab, dan orang-orang itu akan bertanggung jawab kalau sudah saya dikasih tahu, dikasih pengetahuan dan keterampilan. Baru akhirnya bisa. Ya nggak fair dong kalau orang yang kita kasih tanggung jawab, orang yang tidak dapat pengetahuan dan keterampilan. Sementara yang ngasih ini harus juga orang-orang yang mau komitmen. Ya ini tak dobrak, biarin deh aku kasih materi-materi yang ujung-ujungnya bermanfaat untuk keperawatan ya. Karena saya ngerti, nggak mungkin kayak contoh saya orang manajemen. Ternyata persoalannya orang manajemen juga nggak tahu lapangan, nggak tahu layanan, nggak tahu ini itu, terus nggak mau belajar. Terus kalaupun udah belajar disimpan sendiri, nggak berbagi, hanya berbagi ke direkturnya rumah sakit aja, itu pun juga nggak mau belajar. Belum tentu mau belajar. Jadinya harus turun sampai ke level perawat dan bidan dan segala macam. Tapi ya sekali lagi tidak ada keinginan untuk ngambil ngambil masalahnya rezekinya orang lain, rezekinya perlu dokter kok ngajarin perawat, dokter kok ini, gue nggak ada pikiran sama sekali seperti itu. Jadi tolong kalau ada omongan-omongan seperti itu tolong saya dibantu ya. Maksudnya karena juga bukan hanya untuk saya, untuk dokter-dokter yang lain ya, karena saya juga mikir kalau saya ngajak dokter-dokter spesialis yang lain untuk tampil, yang mereka itu udah pinter udah sekarang itu, aku ngajarin perawat ngapain gitu ya, gitu itu nggak mau dan segala macem dan segala macem. Begitu ada ternyata malah diomongin jelek-jelek, ya akhirnya jadi nggak akan berkembang kolaborasinya. Gitu maksudnya. Contoh gini deh, contoh misalkan saya dokter spesialis mikro, saya tahu kultur-kultur itu banyak yang false positif atau false negatif karena sampelnya nggak bener. Ternyata dengan cara apa? Dari cara pengambilannya maupun waktu pengambilannya. Tapi kalau kita itu nggak ngomong, nggak nyampaikan ke plebotomis, ke perawatnya, ke dokter umumnya, ya mana bisa bagus hasilnya. Tapi untuk mau mengajar, nggak ada platform, nggak ada tempat. Sehingga akhirnya ya nggak ketemu-temu. Nah ini contohnya setelah saya tahu, iya harus banyak false positif, false negatif. Gara-gara ya teknik cara pengambilan sampelnya dan kapan waktu yang tepat untuk pengambilannya. Itu ada waktunya. Nah, ini kan akhirnya jadi ya ampun, jadi buang-buang biaya. Nah, ini contoh lagi, ini contohnya ya. Jadi betapa pentingnya kita itu memberdayakan. Memberdayakan siapa? Ya orang-orang yang mau kita ajak kolaborasi. Memberdayakan itu meminterkan banyak orang. Bukannya aku itu aduh, dokter Rusdi sok pintar sendiri, sok berbagi. Tapi ya enggak lah, gimana? Siapa yang mau memulai ya? Even ya mungkin nggak sama itu bukan berarti kita itu bermusuhan. Tapi nggak sama itu ya mungkin kita punya prinsip sendiri-sendiri. Tapi saya kalau saya percaya dengan satu prinsip value yang tadi saya bilang, saya punya nilai. Yang ini saya yakini ya, orang mau ngomong begini begitu ya sudah terserah. Ini tapi ini contoh bahwa kalau kita mau kolaborasi ya harus saling, ini loh peran saya yang saya bisa lakukan. Ini loh. Nah, kenapa juga dokter juga mungkin jadi enggan berkolaborasi? Karena kita itu masih menganggap Anda itu ya seperti itu gitu loh. Jadi ya maaf ya, dokter itu nganggep Anda perawatnya itu seperti yang pada saat mereka sekolah dulu ya, kayak gitu levelnya mungkin, atau itu karena dulu waktu saya kuliah kedokteran itu saya sama sekali tidak pernah, kami mahasiswa kedokteran dikumpulin dalam satu praktek lapangan bersama perawat, mahasiswa keperawatan yang disuruh kerjasama untuk berkolaborasi nangani pasien, nggak pernah. Zaman saya lo ya, nggak tahu sekarang.
Jadi dalam praktek lapangan, yang mana perawat, dokter, bidan kolaborasi ya untuk penanganan pasien tuh nggak pernah. Terus tiba-tiba disuruh kerjaan, suruh berkolaborasi. Kira-kira bisa nggak? Belum tentu bisa ya. Karena lo dok kan di koas bisa koas. Koas itu beda lagi, beda soal. Kita juga tidak bekerja sama dengan perawat-perawat magang di situ, nggak ada. Dan nggak mungkin perawat-perawat yang sudah senior udah kerja itu mau kerja sama kita dalam bentuk dan tanda kutip pelatihan dan pendidikan ya. Konsep itu dalam pekerjaan ya sudah kita sibuk sendiri-sendiri. Dan saya senangnya itu karena ya ternyata oh saya ketemu jawabannya karena meskipun saya kalau ini saya nih di komunitas dokter-dokter itu lebih sulit nembusnya. Ya contoh nih ada satu dokter, dua dokter yang ikut, alhamdulillah. Tapi saya sudah pengalaman saya selama 3-4 tahun ini, yang hampir tahun keempat ya, webinar yang gratis-gratis itu ya, saya itu nggak akan diikuti oleh banyak dokter, even dokter umum pun jarang, tapi kalau perawat ini kok banyak ya. Itu makanya saya merasa, oh bener ini. Sikap mereka, antusias mereka itu lebih. Nah, jadi terima kasih buat rekan-rekan perawat ya. Jadi meskipun saya tuh nggak dapat welcome yang sama dari dokter, tapi but it's okay. Nah, pelan-pelan mungkin suatu waktu akan lebih banyak ya. Ada terus juga memprioritaskan untuk apa keterampilan perhatian mereka, termasuk memprioritaskan apa mengakui dan menghargai kontribusinya, apresiasinya juga ya kepada perawat, terutama mereka-mereka yang dapat pelatihan khusus. Nah saya kan nggak punya duit ya. Bantuannya berupa berbagi ya sharing-sharing kayak begini-begini. Itu karena saya mengakui, menghargai kontribusi dan saya beri bukan berupa duit ya, berupa ya kayak gini-gini apresiasinya saya untuk perawat-perawat supaya nanti bisa berkembanglah, berkembang, berkaryalah ya, praktekkan dan nikmati dari hasilnya keilmuan pengetahuan yang Anda dapat, yang Anda punya. Bukan semata-mata tentang duit. Nah, itu harapannya. Dan mengadvokasi pendekatan yang lebih adil dan kolaborasi. Nah, ini juga yang saya lakukan. Ya, saya mengadvokasi, mendukung pendekatan yang lebih adil dan kolaboratif antara dokter dan perawat. Jadi supaya nggak semakin jauh kesenjangannya, ketimpangannya itu jauh gitu ya. Nah, cara-cara paling bagus untuk mengejar ketimpangan itu adalah di tahun berapa ya? Mungkin 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu udah ada isu-isu kalau akreditasi semua perawat tuh nggak boleh D3 lagi. Harus S1 nurse. Pokoknya harus S1 bahkan nurse. Bener nggak? Tulis di kolom chat. Bener nggak? Tulis di kolom chat ya. Jadi gara-gara itu nggak boleh lagi ada rumah sakit. Padahal itu rumah sakit mau dimanapun katanya tuntutan akreditasi. Waktu itu saya masih di Lampung ya. Lampung pun masih Lampung Tengah bukan Lampung Kota. Itu pun wajib dok. Nggak boleh lagi ada D3. Sehingga perawat-perawat saya terpaksa harus sekolah dengan biaya sendiri. Yang mana sekolah itu nggak murah mahal, bukan hanya habis duitnya juga habis waktunya dan segala macam. Jadi kalau dibilang sengsara ya sengsara. Jadi kerja sambil sekolah karena di usia-usia seperti itu udah nggak mungkin minta orang tua untuk disekolahin lanjutin sekolahnya. Tapi ternyata setelah sekolah dapat gelar S1 nurse sekalipun, ya ternyata dapatnya di rumah sakit tidak bisa jauh berbeda, itu nggak bisa, tetap ya kurang lebih sama dan dokternya memperlakukannya tetap ya seperti itu juga dan ternyata perawatnya juga ya tetap kayaknya seperti itu aja dari sisi perawatnya sendiri ya kemampuannya. Ini kok ya mohon maaf ya saya nggak mengkritisi, mungkin bukan saya, dokternya melihat tidak jauh berbeda. Sehingga saya pikir ya kalau misalnya dipaksa hanya karena masalah formalitas, sementara isinya masih banyak yang belum paham, apalagi yang dikuliahkan ternyata di kuliah itu ternyata hanya sekedar formalitas supaya dapat gelar, tapi apakah ilmunya itu bisa diterapkan di lapangan atau tidak? Maka itu juga concern saya, makanya saya juga berbagi apa sih ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di lapangan karena saya orang lapangan yang kira-kira bisa membantu kalau perawat-perawat tuh belajar dokter atau bidan atau apapun tuh
Kemudian mereka berdiskusi ini bisa diterapkan, ini supaya ini loh saya value-nya begini nambah, nilainya nambah. Sehingga dokter-dokter itu bisa memperlakukan Anda berbeda karena itu tadi apresiasi itu akan muncul dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Dari mana? Ya komunikasi yang verbal dan non verbalnya. Ya. Jadi sekali lagi dulu saya 3 tahun yang lalu cara saya melakukan webinar ini jauh berbeda Bapak Ibu. Baik cara saya komunikasi verbal maupun verbal, cara saya itu memiliki persepsi tentang cara saya melakukan diri saya dan juga cara saya berinteraksi dengan Anda semua itu berbeda. Karena saya ini bukanlah seorang dosen dan saya ini pimpinan rumah sakit yang nggak pernah mengajar. Jadi direktur itu nggak ada yang ngajar, cuma ngasih sambutan. Jadi kalau yang Bapak Ibu merasakan manfaat value dari apa yang saya sampaikan sekarang, itu setelah saya itu berjuang bertahun-tahun mengatasi ketakutan, keraguan, dan setelah ribuan jam webinar. Bapak Ibu bisa tanya di sama tim saya yang ikutin saya sekian lama atas jatuh bangunnya dan segala macam. Itu setelah ribuan jam webinar baru bisa ngomong kayak gini. Dan baru bisa mungkin Anda yang merasa respect sama saya baru dapat. Jadi respect itu tidak diberi. Jadi tidak ada pemberian respect. Jadi tidak ada pemberian trust itu diberi. Saya beri kepercayaan atau saya beri trust. Trust and respect itu didapat. Didapat ya, didapat. Jadi kamu harus berusaha. Karena nggak ada orang yang beri kamu tanpa sia-sia gitu. Jadi kalau mau kamu dapat, kamu berusaha juga dong gitu loh. Jadi sekedar antusias saja nggak cukup. Kalau nggak punya keilmuan dan keterampilan, karena apresiasi ya yang akan didapat itu juga ini kamu harus dapat. Masalahnya berharap dari negara. Ya itu kan tadi, ya dok kan perawat juga punya hak keterampilan. Berharap dari negara kayaknya ya kelamaan lah negara, mudah-mudahan ya nanti ada perubahan kebijakan segala macam. Ya saya coba untuk kontribusi dalam kaitannya dengan karena dokter itu asal katanya docere mengajar. Jadi ilmu-ilmu ini yang saya anggap mungkin bermanfaat. Inilah bentuk kontribusi saya walaupun itu kecil dan harus mulai dari ya ilalang-ilalang itu yang rumput-rumput di bawah di kolong jembatan.